Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Banget. Kayaknya mau bobo tadi. Nggak jadi bobonya. Ya sini Puan. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita mulai lagi diskusi fikih kita kali ini. Sebelumnya seperti biasa, kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, mengharapkan syafaat beliau, dan juga kita kirimkan hadiah Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa memahami apa yang beliau uraikan di sini, dan insya Allah kita diaku sebagai murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan hadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fahmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah sampai ke bab sholat Jumat. Kita sudah masuk ke syarat wajib Jumat. Syarat wajib di sini maksudnya siapapun yang memenuhi syarat-syarat ini, maka dia kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat sah, definisinya adalah syarat-syarat itu harus dipenuhi supaya sholat Jumatnya jadi sah. Tapi kalau syarat wajib, definisinya siapa yang memenuhi syarat-syarat itu, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Sama kayak kita mau pemilu kan, syarat-syaratnya dipenuhi dulu kan, usianya udah cukup, udah punya KTP, kakaknya setempat segala macam, baru boleh nyoblos tuh. Tapi kalau syarat sah, ya nyoblosnya harus sah di kotaknya gitu kan, di nomornya segala macam, jangan di luar kotak segala macam. Nah, nanti nggak sah suaranya, golput gitu. Kemarin sudah diceritakan bahwa syarat sahnya itu bagi orang yang mukallaf. Pertama, mukallaf yang sudah baligh. Mukallaf itu berarti seorang muslim yang sudah menanggung semua hukum-hukum Islam. Kalau dia melakukan yang wajib berarti dapat pahalanya, kalau ninggalin yang wajib berarti dapat dosanya, gitu dan seterusnya. Pertama, baligh syaratnya. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, laki-laki merdeka. Ya. Kemudian yang keempat adalah mukim atau bertempat tinggal di tempat didirikannya sholat Jumat. Kemudian di sini ada penjelasan lagi, ghairi ma'zurin. Kemudian semua orang mukallaf tersebut keadaannya tidak punya uzur. Tidak punya uzur. Apa uzurnya? Binahwi maradin. Seumpamanya seperti sakit. Kalau sakit, uzur. Nggak apa-apa, nggak sholat Jumat. Minal a'dzari allati marrat fil jama'ati. Sebagaimana telah diterangkan pada pasal sholat berjamaah. Berarti uzurnya sama kemarin itu. Sakitnya itu seperti uzur dalam sholat berjamaah. Karena sholat Jumat juga berjamaah dilaksanakan. Fala talzamu ala maridin. Fala talzamu ala maridin. Tidak wajib sholat bagi seseorang yang sakit. Illam yahdur ba'da zawali mahalla. Kalau ia tidak hadir, datang sesudah matahari tergelincir di tempat sholat Jumat. Jadi tidak wajib sholat Jumat bagi seorang yang sakit.
sah sholat Jumat dengan dihadiri oleh orang yang beruzur Jumat. Sekalipun jamaahnya ada yang uzur, misalkan lagi sakit, tapi dia tetap maksain sholat Jumat, tetap sholat Jumatnya sah. Sekalipun jamaahnya ada yang kategorinya uzur. Sakit-sakit dia masih tetap sholat Jumat. Gak apa-apa kalau dia kuat ya. Sekalipun nggak sholat, nggak jadi masalah. Wa tajibu ala mukimin. Wajib sholat Jumat bagi orang yang bermukim, punya rumah di sekitar masjid itu. Bimahali iqamatiha, di tempat didirikannya Jumat. Ghairu mutawatti'in, bukan orang yang mustautin. Depannya sedotannya mana? Tadi mana, Dek? Habis tuh minta sama Om. Ghairu mutawatti'in, bukan orang mutawati, menetap di sana. Jadi ada mukimin, ada mutawatti'in. Kaman aqama bi mahali Jumat arba'ata ayam fa aksara wa huwa ala azmil audi ila watanihi walau ba'da muddatin tawilatin. Misalnya seseorang yang bermukim di tempat sholat Jumat selama 4 hari atau lebih, dan ia berniat akan kembali ke tempat tinggalnya maupun bermukim sudah lama sekali. Dengan demikian dia tidak termasuk mustautin, penduduk asli, kecuali orang yang memang pindah ke tempat itu. Paham gak tuh? Wajib sholat Jumat bagi orang yang bermukim di tempat didirikannya Jumat, bukan orang yang mustautin. Jadi untuk orang yang cuma apa istilahnya nginep saja, walaupun nginepnya lama di situ, lebih dari tiga hari. Kita kan kalau bepergian boleh tuh sholat itu mendapatkan keringanan, ya, dijama, dikosor kalau belum lewat dari tiga hari. Maka sholat Jumat nggak berlaku tuh, walaupun dia di situ nginepnya misalkan lebih dari 3 hari, 4 hari di sini, tapi dia rumahnya bukan di situ, ada kemungkinan untuk balik lagi ke kampungnya, maka dia tidak termasuk mukimin. Artinya ketika sholat Jumat tidak masuk hitungan jamaah yang tetap. Wa ala mukimin mutawatti'in bimahali yusmanu minhun nida'u wa la yablugu ahluhu arba'ina fatalzamuhul jumu'ah. Bagi orang yang bermukim mustautin dan di tempat tersebut terdapat seruan Jumat sementara penduduk kampungnya tidak mencapai 40 orang, maka yang tidak mutautin maupun yang mutautin wajib menghadiri Jumat. Apabila di kampungnya ada 40, wajib bagi mereka mendirikan Jumat sendiri. Misalkan satu kampung, satu perumahan yang mukimnya 30, yang mustautinnya, mustautin itu mungkin kalau di kita kayak ngontrak kali ya. Mustautinnya 40, nah kalau digabung mustautinnya 10, maka kalau digabung kan 40 tuh. Nah, ketika adanya cuma segitu, sholat Jumat sah nggak? Sah, tetap didirikan. Tapi kalau yang mukimnya lebih dari 40, yaitu boleh kita melaksanakan sholat Jumat sendiri tanpa yang ngontrak tadi, tanpa yang mustautin tadi. Gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jumu'ah ala man sami'an nida. Sholat Jumat itu diwajibkan bagi orang yang mendengar seruan, yang mendengar suara azan, atau yang mendengar suara petugas DKM yang ngumumin bahwa hari itu hari Jumat. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh jam 11 sudah kedengeran, atau setengah 12 lah. Pertanda bahwa hari itu hari Jumat, seruannya untuk segera istirahat dari aktivitasnya sehari-hari. Walakin la tanakidul jumu'ah bihi. Iya sayang. Maunya yang mana?
Masih ada coklat satu lagi. Tapi dimakan dong. Sholat dibukain doang. Akan tetapi tidak sah Jumat dengan yang tidak mustautin dan mustautin yang berada di luar daerah tempat Jumat itu bila yang hadir penduduk yang mustautin itu kurang dari 40 orang. Meskipun sholat Jumat itu tetap wajib bagi mustautin tersebut bila mendengar seruan Jumat di tempat diselenggarakannya. Juga kumpul yang mukim, yang mustautin, ya, tapi kurangnya masih kurang dari 40 orang. Akan tetap sholat Jumatnya apa? Belum sah itu. Belum memenuhi quorum. Belum memenuhi persyaratan minimal 40 orang tadi. Wala biman bihirikun wasiban bal tasihu minhum lakin yang bagi ta'akhuru ihramihim. Tidak sah sholat Jumat kurang dari 40 orang dengan dilengkapi menjadi 40 orang. Apa? Berantakan ini keluarnya. Jadi dibawa aja dong. Nah, sopan di atas. Kan bapak-bapak pada di bawah. Dah. Tidak sah sholat Jumat yang kurang dari 40 orang dengan dilengkapi menjadi 40 oleh hamba sahaya dan anak-anak. Bapak-bapaknya nih kurang dari 40. Tapi ada anak-anak yang belum balik. Dihitung-hitung sama anak-anak 4, pas tuh 40. Tetap itu sholat Jumatnya belum sah. Makanya kalau ada di kampung-kampung itu tetap setelah sholat Jumat itu ngedohorin lagi. Karena mereka berhati-hati, ihtiyat kalau jamaahnya itu yang mukim diantaranya kurang dari 40. Atau kalau Jumatnya nggak sempurna tadi itu pada saat khotib naik mimbar masih ada yang ngobrol gitu kan. Pada saat khotib sudah membacakan khutbahnya masih ada yang bercanda segala macamnya. Itu juga termasuk mengurangi keutamaan dari sholat Jumat itu sendiri. An ihrami arba'in mimman ta'anqidu bihil jum'atu ala masytaratuhu jam'un muhakkikun wa in khalafa fihi katsirun. Tetapi salat itu sah. Hanya seyogianya takbiratul ihram mereka mustaqim di luar Jumat, hamba sahaya dan anak-anak diakhirkan menunggu setelah takbiratul ihram 40 menjadi syarat sah didirikannya sholat. Hal itu merupakan persyaratan para ulama ahli tahqiq, sedangkan para ulama yang lain menyalahinya, maksudnya berbeda. Apa? Kemudian syarat sah sholat Jumat yang berikutnya. Wa syurita li sihhatil jumu'ati. Syarat sah sholat Jumat dan syarat-syarat lainnya selain sholat Jumat ma'a syurutin wairiha sittatun, ada 6. Pertama, wuku'uha jama'atan, dilaksanakan secara berjamaah. Biniyati imamatin, dengan niat menjadi imam bagi imam. Waqtidain, dan bermakmum. Muqtaronatan bitaharrumi fi raqatil ula. Dan niat makmum bagi makmum disertakan atau dibarengkan pada saat takbiratul ihram. Taruh aja di sini. Jadi syarat sholat Jum'ah ya, dan juga syarat-syarat jamaah yang lainnya, terutama sholat Jum'ah khususnya, ada 6. Yang pertama itu dilaksanakan secara berjamaah. Tadi si imamnya niat menjadi imam. Usolli fardal Jum'ati rakaata ini mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Si makmumnya juga ditambahin makmuman lillahi ta'ala.
Fala tasihul jumu'atu bil adadi furoda. Tidak sah sholat Jumat dengan bilangan 40 orang, tapi dikerjakan secara munfarid. Ini ada 40 orang, tapi sholatnya sendiri-sendiri, munfarid. Tetap tidak sah, walaupun di masjid itu ada 40 orang. Syaratnya harus satu sama lain saling mengikatkan diri. Ada satu yang jadi imam, lainnya jadi makmumnya. Berjamaah, itu syarat yang pertama. Ya, silakan. Kalau di daerah saya itu 12 orang bisa loh, Pak. Ya. Nggak harus 40 itu gimana, Pak? Nah, Iyalah ya. balik lagi. Tuh perbedaan mazhab. Makanya sholat dong, biar rame. Karena kan Tapi bisa jadi kalau penduduknya cuma segitu gitu, bagi-bagi lagi. Jadi ceritanya gini, Pak. Di tahun 70-an itu 100% Islam. Tahun 80-an udah tinggal 60%. Sekarang tinggal 15%. Innalillahi. Kalau sholat Jumat paling 12 orang. Khawatir nggak ada MUI-nya di situ. Itu udah diskusi dengan MUI. Daripada jauh-jauh sholatnya. Enggak, maksudnya sampai semelorot itu jumlahnya. Nggak ada upaya pencegahan dari yang tadi 100% tinggal gitu. Iya. Harusnya tandingan pakai sarimi, kita pakai Indomie gitu. Budak di sedang. Nah, kalau kasus seperti itu sah-sah aja karena kondisinya ya darurat. Ketika darurat maka diperbolehkan apapun. Itu kalau masuk sekolah itu bisa maksudnya kalau kayak gitu kan mau teriak-teriak 40 kan nggak bisa Pak kan gitu. Iya, nggak bisa. Ada lagi gimana? Yang jadi pertanyaan besar saya, nggak ada yang nyegah gitu dari yang tadinya itu. Ada nggak Pak? Yang nyegah sakit nggak ada. Tapi ada yang berhasil disunahkan emang. Iya, pasti ada. Dari Cianjur itu ada Cianjur. Kesalahan itu namanya satu kampung itu pendamping kan muslim. Dan singgung Petrus juga dulu itu 89 bulan masih ingat. Iya. Bagaimana tuh dari gospel bagaimana cara menyampaikannya? Kena jebakan kesnya gitu ya. Jadi awalnya itu dulu kekeringan terus dibantu. Kalau dibantu. Sarimi pakai sarimi. Pakai sarimi. Intinya lebih ke tembakau. Intinya gini. Jadi pastikan ya kalau Islam ke Kristen ekonomi pasti ya. Pasti. Kalau Kristen ke Islam pasti orang bergas gitu ya. Kasus Cianjur ya. Maksudnya itu kan dulu kan pas awal-awal juga ada sama si SMP juga teriak-teriak 40 nggak sah, 40 nggak sah, kita ngeceng-ngeceng gitu. Tapi kok lama-lama susah ngeceng kan nggak mungkin ngeceng gitu juga Pak sama masyarakat di situ tuh loh. Jadi misalnya ada lomba voli itu mengadonkan itu pakai gitu. Semakin banyak 40 orang gitu. Miris sih sebenarnya ya. Mungkin lebih ke apa ya? Ketika mereka kelaparan, terus ada uluran tangan itu, ada rasa punya utang budi. Nah, bisa jadi kayak gitu. Ada keterikatan itu. Pas kebenaran yang nolongnya beda keyakinan gitu kan. Entahlah motifnya apa di situ. Tapi miris aja dengernya.
Makanya kewajiban dakwah itu sebenarnya bukan cuma buat macam mana deh? Oh, itu. Bukan cuma buat ustadz, bukan cuma buat penceramah. Tapi dakwah itu ya buat semua yang merasa muslim. Apa sendiri dong. Berarti kalau kondisi seperti itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Berarti kalau di Bali, kondisinya di Bali yang susah banget, Jumat itu jadi nggak wajib. Mau masalah persen kan? Tetap wajib. Jadi wajib, walaupun hanya Pangkal, orang. Iya. Lanjut dulu ya. Falau sholal imamu bi arba'in rok'atan summa ahdasa fa'atamma kullun minhum rok'atan wahidatan. Apabila imam dan 40 orang makmum tadi sholat pada rakaat pertama, kemudian sedang sholat imamnya berhadas, misalkan buang angin. Gimana tuh? Maka semua makmum harus menyempurnakan 1 rakaat lagi. Atau tidak berhadas awalam yuhdis bal faraquhu fi tsaniyah. Atau enggak berhadas, hanya makmum-makmum itu pada mufaraqah tuh di rakaat kedua. Mufaraqah dalam hatinya gitu kan. Gimana tuh? Wa atammu munfaridina ajza'at humul jumu'ah. Dan mereka menyempurnakan sholat Jumatnya secara munfarid. Cara demikian itu cukup bagi mereka, maka sholat Jumatnya sah. Jadi ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama, lagi sholat berjamaah, kemudian makmumnya di tengah-tengah itu punya hadas, misalkan kentut. Nggak ada makmumnya kan, nggak ada imamnya kan? Ya, solusinya maka jamaah ini sisanya ya sempurnakan sholat sampai 2 rakaat. Atau ada 1 orang yang menggantikan si imam tadi. Kasus yang kedua, imam makmum 40. Rakaat pertama lengkap tuh, semuanya ikut imam. Tapi di rakaat kedua, masing-masing mufaraqah dalam hatinya. Jadi sholatnya nggak berjamaah lagi, tapi sendiri. Itu gimana? Sah nggak sholatnya? Nah, di sini keterangannya sah, nggak apa-apa. Yang penting salah satu dari rakaat itu berjamaah. Tangkap nggak? Jadi kasus yang pertama tadi nggak berjamaah gara-gara imamnya berhadas, ya. Karena mungkin sungkan, nggak ada lagi yang mau gantiin atau gimana, atau nggak paham gitu kan. Kasus yang kedua, imamnya yang mundur dari koalisi. Oh, jadi ke situ sih. Masing-masing berdiri sendiri tuh, munfarid. Ya. Maka tetap sah, tetap cukup. Yang penting salah satu dari jamaah tadi itu di awal itu tetap niatnya pada takbiratul ihram adalah jadi imam 1, sisanya jadi makmum. Naam, betul demikian. Dua-duanya tadi sah. Yushtaratu baqaul adadi ila salamil jami'i. Tetapi disyaratkan harus tetap 40 hingga salam. Nah, ada lagi nih kalau yang beda nih. Hatta law ahdatsa wahidun. Apabila salah seorang dari 40 itu punya hadas minal arba'in qabla salami, sebelum salam, walau ba'da salam, walaupun yang lainnya sudah bersalam, an adamu minhum batalat jumu'atu kulli, maka batal semua salatnya. Wah, bahaya nih kalau yang ini nih. Bisa jamaah. Syarat kalau yang kedua ya harus 40 bareng semua. Kalau dari jamaah itu salah satu saja ada yang punya hadas, ya. Walaupun
yang lain udah salam, dia pas salam kentut. Wah, udah bubar tuh, harus diulang lagi sholat Jumatnya. Ya. Nah, itu ada dua pendapat seperti itu. Tapi mendingan nggak tahu ya Pak. Mendingan nggak tahu. Pokoknya nggak tahu aman. Tapi ada yang bilang dosanya double juga. Tahu juga. Pertama Nggak tahu. nggak nyari tahu, ya. Emang jadi orang bodoh itu banyak dimakfunya. Tapi satu kaul lagi dosanya double juga. Kenapa? Karena dosa nggak mau nyari tahunya itu. Membiarkan ketidaktahuan itu juga dosa. Ya. Sampai menanas. Nah, makanya solusi dari ustadz-ustadz kampung kita itu dengan mengadakan duhur lagi itu cerdas menurut saya. Karena menghindari kehati-hatian ikhtiyat itu tadi. Kita mau udah rame cukup lah 40 udah. Ini husnuzon aja. Batal enggak di tengah-tengah salat. Ya udah kita husnuzon aja semuanya sah gitu ya. Terus kalau masbuk gimana? Waduh, salat Jumat masbuk lagi. Walau adrokal masbuku ruku asaniyah, seandainya masbuk mendapatkan imam Jumat sedang ruku pada rakaat kedua, wastamarra ma'ahu, lalu ia salat beserta imam sampai imam salam, ila an salima ata birokaatin ba'da salamihi, maka masbuk itu wajib mengerjakan satu rakaat lagi. Apa kerjaannya? Satu rakaat lagi. Ba'da salami jahron, sesudah salamnya imam dengan jelas. Apa sih? Kacangnya mau lagi? Kamu doyan kacang? Itu ambil dong. Mau dinasiin nggak? Biar kenyang. Enggak. Nah, gitu ya. Jadi walaupun masbuk mungkin tinggalan, masjidnya jauh segala macam ya. Ada aja tuh kendalanya. Yang penting tidak disengaja-sengaja nguzur gitu kan. Maka boleh kita sempurnakan sholatnya. Tapi kan tadi dia pas masbuknya itu tetap dapat satu rakaat dengan imam kan. Nah, kalau nggak dapat gimana tuh 2 rakaatnya? Watamats jumu'atuhu in sohat jumu'atul imam wa kadza maniqtada bihi wa adraka rakaatan ma'ahu kama qala syekhuna. Dengan demikian selesailah Jumatnya. Kalau sholat imamnya itu sah, maka dia juga sah. Demikian pula sah sholat Jumat orang yang bermakmum kepada masbuk, sekalipun hanya menemukan satu rakaat bersamanya. Demikian pula sah Jumat seseorang yang bermakmum kepada masbuk. Nah, ternyata bukan cuma dia yang ketinggalan. Ada lagi satu kelompok. Pas nyampe situ yang lain udah pada bubar gitu kan. Ada tuh satu orang yang masih masbuk. Kita imam ke dia aja. Gimana tuh? Nah, masbuk yang kedua kepada masbuk yang pertama pada ruku rakaat yang kedua sebagaimana menurut syekhuna. Enggak apa-apa, sah juga gitu. Ya, silakan. Jadi kalau posisi kan kalau Jumat itu yang bermukim ya. Yang bermukim. Nah, gimana kalau posisinya di kantor? Nah. Kalau di kantor kan nggak bermukim. Iya. Hanya posisi kerja. Ini gimana itu tadi? Di depan ya? Di depan masjid. Nah, maksudnya jawabannya di depan ini, si Banjang ini. Iya, tadi bermukim tadi. Kalau mau ketemu jawabannya. Soalnya posisinya ada juga masjid di luar. Nah, masjid di dalam gedung juga ada gitu. Cyber. Tar. Jadi sama ini jadi. Kan di tempat kerja gitu.
ada 40 orang gitu bisa melaksanakan di mana aja gitu. Mm-mm. Posisinya sama nggak kayak gitu? Asal Soalnya ada 2 masjid, biasanya dia yang dalam. Kalau yang di luar kan biasa. Ah, ini yang kurang dari 40. ke dalam. Mm-mm. Wah, di sini keterangannya mukim semua nih. Bentar, Mungkin saya silakan sharing aja. mirip-mirip sih. Ini kan contohnya di sini. Hmm. Di sini kan boleh dibilang ada yang sebagian rumah kedua gitu Pak. Ya, Ada yang mungkin belum Menempati. pindah lah dan macam-macam gitu. Apakah kita ini yang belum menetap di sini, maksudnya dalam arti pindah Pak? hmm. Kita masih punya yang satunya nih katanya. Itu apakah sudah termasuk mukim atau enggak? Nah, itu balik lagi ke yang tadi itu. Kalau di sininya, Lebih dari 3 kali. kalau yang di sininya tetap ada yang mukim asli rumah pertama, ditambah sama yang kayak gitu, rumahnya 40 itu masih sah. Tadi tuh. Oke. Terus kondisi kedua adalah mungkin yang kontrak gitu loh Pak ya. Kontrak terus KTP-nya udah pindah di situ gitu loh Pak. Nah, maksudnya kalau Sensus jadinya. posisinya ini kita di daerah terpencil loh kan, atau di daerah yang minoritas sih. Kita kos di situ Pak, tapi mungkin udah berkeluarga dan macam-macam. Apakah itu termasuk udah menetap Pak? Kos. Tadi kan kalau dijelaskan tadi kan kalau dia apa tadi bukan mukim, kemudian dia lebih dari 4 hari di situ, itu termasuk istilahnya tadi apa? Mustautin. Nah, itu mustautin itu sebenarnya kayak orang kontrak. Semi mukim. Kan ada safar, ada mustautin, ada mukim tuh. Ada 3 kategori jamaah atau orang yang menetap di satu wilayah. Nah, kalau yang musafir kan dia nggak wajib. Tapi kalau yang mustautin sama yang mukim tadi, kalau digabung jumlahnya 40 udah mencukupi. Termasuk hitungan ya? Iya, termasuk itu. Oke, mantap. Intinya berarti 40. Tar. Yang saya nanya Islam KTP-nya. Yang penting banyak. Biar paham gitu. Tapi sebaiknya kalau ada masjid kedua yang ada masyarakat di situnya, lebih afdol di situ. Lebih afdol di situ. Nah, di sini keterangannya pada waktu lohor. Berarti satu masjid tuh orang kantor semua ya? Iya betul. Karyawan semua. Tapi kan kita 12 jam di kantor Pak. 24. Ada 24 jam. Berarti yang di sini nggak sanggup. Yang di sono. Yang di sini nggak sanggup. Mau baju. Kalau sisanya KTP gimana? Ada begini. Yang ngomong KTP implikasi. Soalnya ada 2 Kita jadi 12 jam itu mana jadinya? pakai yang di dalam gedung apa yang di luar. Di luar gedung itu milik warga masih biasa. Afdolnya kalau mazhab Syafi'i yang di luar itu. Di luar. Karena kita berbaur sama yang mukimnya gitu. Bermukim. Nah, mungkin Itu bermukim banyak yang ngontrak sih sebenarnya.
Jadi masalah tadi hitungannya yang mustautin tadi. Termasuk. Iya. Mungkin di madzhab yang lain ada keterangan yang berbeda gitu. Tapi pembahasan di sini kan fokus ke madzhab Syafi'iyah, salah satunya syaratnya ada mukim tadi, artinya ada warga setempat gitu. Walaupun tidak full 40 orang, tapi kalau gabung sama mustautin tadi yang kontrak itu masih bisa dihitung 40. Masalahnya sebagai tahunya gitu. Soalnya masjidnya kan ada dua yang di dalam gedung sama yang di luar gedung. Iya. Saya biasa yang di dalam Emang lu di sana ngontrak bukan gedein di luar, saya mau ngikutin yang mana nih, bukan gedein di luar. Tapi kalau darurat misalkan ngikut yang di luar, takut keburu habis waktunya segala macam, nggak jadi masalah juga sebenarnya. Pakai hukumnya balik lagi ke darurat tadi gitu. Enggak. Gojek modal apa mungkin gojek. Saya kos-kosan doang. Oh iya. Kos-kosan doang. Sebenarnya hampir sama dengan sholat Jumat di sekolah-sekolah. Iya benar-benar. Nah, itu kan siswa itu kan pulang pergi kan? Dia pulang pergi. Ketika mengadakan sholat Jumat itu, harusnya masjidnya open. Artinya menerima warga sekitar untuk sholat. Baru. Saya numpang ke warga. Tapi kalau kondisinya, nih anak-anak kalau Jumat dilepas, khawatir bentrok, gitu kan? Tawuran. Nah, khawatir bentrok, budaya tawuran kan dulu ini banget ya. Maka ada kedaruratan di situ. Maka nggak jadi masalah sholat di musola sekolah. Pakainya. Tapi udah warga sekitar gitu. Enggak. Tadi kalau jadi masjid sekolah itu sebenarnya ada dua, ada yang open, ada yang undang, ada yang eksklusif untuk warga sekolahnya aja gitu. Oh iya. Kayak gitu. Buat sekolah. Tadi tuh dalilnya pakai yang darurat aja. Tapi mungkin di mazhab yang lain saya belum pernah baca membolehkan juga. Mungkin definisi mukimnya mungkin mereka mukim itu bukan cuma yang punya rumah di situ dan menetap, tapi yang setiap hari ke tempat itu juga bisa dikatakan mukim gitu. Nah, definisi mukimnya nih bisa jadi ada perbedaan di mazhab yang lain. Nanti kita sama-sama cari tahu. Gitu, Pak Erik. Masih di PSSI kan, Pak Erik? Hah? Masih di PSSI? Oh masih. Mau keluar. Kemudian syarat yang pertama tadi lakukan secara berjamaah 40 orang. Tadi isi masbuk boleh walaupun 2 kali masbuk tetap dapat ya. Wa tajibu ala man jaa ba'da ruku'is tsaniyah niyatul jumu'ati. Wajib berniat sholat Jumat bagi makmum yang datang sesudah imam ruku rakaat kedua menurut kaul yang sah. Wa in kanatiz zuhru, walaupun sholat zuhur adalah yang wajib baginya, yakni praktiknya dia harus sholat zuhur dengan niat sholat Jumat. Nah, kalau masbuknya pada saat rakaat kedua gimana? Imam udah ruku sholat rakaat kedua, udah i'tidal, dia baru datang. Nah, itu niatnya pakai sholat Jumat, tapi prakteknya sholat zuhur. Jadi harus 4 rakaat. Tuh. Ya. Yang lagi nih. Jadi ketika kita masbuk, nah namanya manusia mungkin ketiduran atau apa kan? Kita nggak mungkin aja itu kejadian ketiduran atau segala macam. Nah, kemudian kita maksain datang ke masjid, pas dilihat sana jamaah atau imamnya sudah rakaat kedua, misalkan lagi tahiyat akhir, ya, maka kita niatnya ya niat sholat Jumat, tapi prakteknya 4 rakaat karena itu sholat dianggapnya sholat zuhur. Gitu.
kalau di sini kan terlambat 2 kali 4 Pak. Tapi kalau yang saya pernah ngaji itu 1 tuh nambah 3, jadinya pokoknya nambah 3 Pak. Nah, kalau tadi dijelasin kalau dia masih dapat rakaat 1 rakaat dengan imam tetap 2. Tapi kalau nggak dapat, misalkan dia datang imam udah yang tidal, berarti kan nggak dapat 1 rakaat pun dengan imam, itu jadi 4. Wa in kanati zuhru hiya lazimah lahu wa qila tajuzu niyatu zuhri wa afta bihi al-Bulkiyani wa atal al-kalami fi. Nawa wala salah wala nawa, niat tetapi tidak sholat tetapi tidak niat. Menurut satu kaul ialah boleh langsung berniat sholat zuhur saja, atau kaul yang lain ya udah niatnya zuhur aja gitu. Jadi ada 2 kaul nih, boleh niatnya sholat Jumat tapi prakteknya sholat zuhur, atau kita langsung niat sholat. Yang lebih utama yang mana Pak? Yang lebih utama yang tadi, yang pertama, pendapat yang pertama. Di sini nggak ada yang nggak ada yang aula, nggak ada yang afdol di sini. Semuanya ininya sama berarti. Apa namanya? Derajatnya sama. Wasaniha, yang kedua syarat sahnya sholat Jumat, wuku'uha bi arba'in, dilaksanakan oleh 40 orang, mimman tan'aqidu bihimul jumu'ah, yang terdiri dari atas orang-orang yang dianggap sah melaksanakan sholat Jumat tadi, yang sudah wajib tadi tuh. Walau mardo, walaupun ada yang sedang sakit. Wa minhumul imam, imam termasuk ke dalam bilangan 40 orang itu. Jadi 1 imam dan 39 jamaah. Nah, di sini ada keterangan permulaan didirikannya 40 peraturan 40 orang jamaah ini pertama kali didirikan oleh As'ad bin Zararah, dihadiri oleh 40 orang. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat Jumat di Madinah dengan 40 orang sahabat. Demikian riwayat Imam Baihaqi dari kitab Al-Qulubi. Nah, di sini beda nih. Meskipun demikian, Imam Ibnu Hazan memperbolehkan munfarid, boleh sendiri-sendiri. Imam Hanafi memperbolehkan bertiga dengan imam. Imam Malik memperbolehkan ber-12. Dan kaul qadim Imam Syafi'i memperbolehkan dengan 4 orang. Jadi kaul pertamanya 4 orang, tapi kaul jadidnya, kaul barunya itu harus 40 orang. Kenapa kaul qadimnya cuma 4 orang? Ya, mengingat mungkin waktu itu penyebaran Islam belum masif sekarang. Nah, maka ketika makin masif itu jadi berubah kaulnya. Bisa, fleksibel sebenarnya. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bosan kalau ini saya dengan saya karena kalau lagi sholat suka ngebatin mulu nih. Tapi saya banyak gerak. Wah, sholat gerak mulu itu mana bosan sama saya? Hah? Kenapa yang dibatinin? Kan Nah, disitulah perlunya latihan
khusyuk. Untung khusyuk bukan syarat sah sholat. Coba jadi syarat sah, nggak sah-sah gitu. Nah, ya itu tadi saya bilang kan, untung khusyuk itu bukan syarat sah sholat atau rukun sholat. Coba kalau ada yang bilang syarat sah atau rukun, udah nggak ada yang sah sholat. Jadi selama sholat tuh kita ngomentarin tuh orang aja gitu ya. Kalau gatel mah ujur kan, gimana gatel gitu. Ya, ada tata-tata yang tiga gerakan. Kali sialan orang yang puluh. Tapi ada, di sini ada. Intinya kan ketika kita sholat berjamaah, pertama ya melatih fokus kita. Maksudnya ya kita kan sholatnya menghadap Allah. Dalam artian ya biasainlah khusyuk gitu. Kalau di sekitar ada yang dirasa kurang pas, ya nanti diingetinnya ketika kita sudah selesai sholat. Jangan ngurangin kualitas sholat kita gitu hanya karena itu. Jadi kalau sudah ada pengen ngomentarin dalam hati, udah fokus. Nanti beres sholat baru kita ngajak ngopi. Nah di situ enak sambil ngebenerinnya. Siapa yang bayar nih? Yang diajak lah. Yang lu. Saya Ini ngobrol yuk. bahkan sapi sarung tuh. Wah, PHS. Ya itu makanya kata ulama-ulama khusyuk itu, ulama soleh, ibadah kita nih nggak ada yang bisa diandelin buat nyelamatin kita di akhirat. Ibadah apa coba? PHS kan supaya caleg. Lanjutkan. Iya, sarung kuning Golkar ini. Pohon beringin sarungnya. Nah, memang kekhusyuan sholat itu kayak gitu. Kita kadang ingat sama Allah, bentar lagi kan lupa tuh, ke distract sama itu. Ya udah kita balikin lagi ingat sama Allah. Jadi persis kayak kita jalan di galangan sawah gitu kan. Kadang jatuh ya balik lagi lah, lurusin lagi. Kadang kiri ya kita ini lagi. Persis kayak anak baru belajar sepeda lah gitu. Nah, itu pentingnya latihan. Khusyuk juga ada latihannya. Pas sholat mah inget ya. Ya, ini belum. Suaranya lagi kusuk ya. Pelantikan gue sama PS ini. Bansos nggak nyampe. Bukannya PNS naik 8% jadi. Lanjut apa cukup? Nah, cukup ya. Banyakan takut nggak kemakan. Ya itu banyak referensi nantinya, banyak referensi. Tinggal balik lagi dari kaul-kaul itu kita yakinnya ke yang mana, kita mau pakai yang mana gitu. Yang penting semua punya rujukan, punya dasarnya masing-masing. Wong ya. Bilang ada beberapa referensi atau rujukan kayak Imam Syafi'i mengeluarkan harus 40, terus Imam yang lain Beda. kurang dari 40, terus yang lain lagi ada macam-macam tergantung situasi.
itu tidak mencampurkan mazhab kalau kayak gitu. Kondisinya kalau pakai mazhab Syafi'i ujung-ujungnya kita jadi nggak sholat kan Berarti lebih baik sholat. patahkan dong kalau yang misalkan mengatakan mencampurkan mazhab itu haram. Yang menghancurkan mazhab yang ada yang haram. Yang haram itu yang nyari enaknya doang. Paham nggak? Wudunya pakai Syafi'i, pembatalannya pengen Maliki. Nah itu kan darurat tadi itu Mas. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan kita ajak dengan satu mazhab, ya boleh kita konversi mazhab. Misalkan kayak tawaf. Kalau kita pakai Syafi'i, nggak selesai-selesai. Batal lagi. Maka kita boleh tuh konversi mazhab. Selama haji kita pakainya mazhab yang di Maliki. Nah gitu maksudnya. Yang haram mencampur adukan mazhab itu adalah yang tadi tuh. Wudunya Syafi'i aja, yang gampang. Tapi pembatalannya pengen Maliki. Nah, yang kayak gitu yang nggak boleh. Tapi kalau kondisinya darurat tadi boleh. Seperti itu. Tapi nah kalau kasus ini di Syafi'i kan ajak nih 40 orang. Gitu kan? Nah, kalau misalkan ada dua pilihan nih. Satu masjid 40. Satu lagi kurang dari 40. Kalau kita memang dari awal pakainya mazhab Syafi'i, ya kita kejar yang 40 dulu. Kalau nggak memungkinkan mengejar masjid yang 40, ya kan? Terus kalau kita kejar kita nggak dapat sholat Jumat, ya nggak jadi masalah kesini. Nah itu bandingannya daripada nggak sholat. Nah, maksudnya kedarurat. Tapi kalau sama-sama memungkinkan, ya kejar yang kita pegang mazhabnya dari awal. Seperti itu Pak Yudi. Sulap deh. Enggak. Ada pertanyaan bos ya? Ada lagi? Tapi bukannya nanya Pak, Ya. bukannya Nahdlatul Ulama itu 4 mazhab Pak? Yang 4 mazhab itu bukan Nahdlatul Ulama tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya memilih dari salah satu 4 mazhab itu. Gitu. Kalau NU kan itu cuma organisasi aja gitu. Prakteknya kan walaupun NU bisa aja dia pakai mazhab yang lain kayak gitu. Nah, kasus lain misalkan saya mazhab Syafi'i, tapi pada pas takbiratul ihram itu susah tuh ngebarengin antara Allahu Akbar sama niat di hati gitu kan. Udah dicoba berkali-kali nggak bisa. Udah khawatir kalau tetap pakai itu nggak jadi nih sholat. Nah, maka boleh tuh keyakinan dalam arti pakai mazhab yang lain yang membolehkan. Tapi terus berusaha pakai belajar mazhab Syafi'i. Nah, berarti beliau memegang teguh mazhab Syafi'inya itu. Yang nggak jadi masalah juga. Tapi bandingannya kalau daripada nggak sholat, ya lebih baik konversi mazhab gitu. Gitu, mudah-mudahan bisa paham ya. Jangan-jangan dia sholat id tapi dia Iya benar. Begini Tapi jangan keenakan, tetap harus belajar pakai takbirnya Syafi'i tetap. Tadi ngangkat turun lagi, konsentrasi lagi dia ngangkat lagi. Kalau mau ya semuanya pakai mazhab yang Maliki misalkan. Biar satu paket. Iya sih. Hah? Enggak ada gurunya Maliki di sini. Ada. Ini Maliki. Dinas Maliki. Begitu. Makanya ada kaul kan? Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat dari para ulama itu adalah rahmah. Artinya kalau kita mentok dari satu pendapat, boleh kita pakai referensi yang lain. Gitu. Yang penting semua ada dasarnya. Cukup ya?
Walau kanu arba'ina faqat summa qol wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk diskusi fikih kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami. Kami juga masih tetap dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.